لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat beriringan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya haji adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia, dan tidak semua orang muslim bisa melakukannya. Betapa banyak orang yang merindukan untuk melaksanakan ibadah haji, namun mereka tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak orang yang mau haji, tetapi dia baru bisa melaksanakan ibadah haji setelah melewati perjuangan yang luar biasa. Dikumpulkannya uang begitu lama, setelah itu juga harus menanti sangat lama. Ada yang harus menanti belasan tahun, ada juga yang lebih daripada itu. Oleh karena itu, seseorang tatkala melaksanakan ibadah haji haruslah dihadirkan dalam hatinya bahwasanya haji adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang menjanjikan banyak hal, menjanjikan surga yang tertinggi, menjanjikan diampuninya dosa-dosa, menjanjikan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, dia benar-benar memperhatikan adab-adab tatkala melaksanakan ibadah haji. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, Ar-rakibu kitsir wal hajj qalil. Yang naik kendaraan datang ke tanah suci banyak, tapi haji yang sungguh-sungguh tidaklah banyak, hanya sedikit. Maka dari itu, nasihat saya kepada diri saya sendiri dan juga kepada para jemaah haji agar berusaha mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan niat haji ini adalah ibadah yang rawan untuk seseorang dalam mencari pujian. Makanya Nabi SAW waktu melaksanakan ibadah haji, Nabi SAW berkata, Allahumma hajjatu la riya'a fiha wa la sam'ah. Ya Allah, inilah hajiku, aku tidak ria dan juga tidak sum'ah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nabi Muhammad SAW mengkhususkan penyebutan hal ini dalam ibadah haji karena ibadah ini rawan sekali untuk orang sombong dan angkuh, pamer kepada tetangga, pamer kepada kerabat, kepada kawan-kawan, saya sedang haji loh. Maka seorang berusaha mengikhlaskan niat, dia beritahukan kepada saudaranya, kepada kerabatnya, tapi bukan dalam hal niat untuk sombong dan angkuh dan pamer serta ria. Karena ini benar-benar akan menghapuskan ibadah haji. Semua uang yang telah kita keluarkan, semua energi yang sudah kita keluarkan, kalau ternyata kita ibadah haji hanya karena ria, maka semuanya sia-sia, tidak bernilai di sisi Allah sama sekali. Mengikuti sunnah perkara yang kedua adalah seorang berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Maka hendaknya dia pelajari bagaimana tata cara ibadah haji, bagaimana sunnah-sunnah Nabi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW tatkala sedang beribadah haji, sehingga dia bisa melakukan ibadah haji sesuai dengan sunnah.
Kita tahu bahwasannya kita haji belum tentu bisa 2 kali dalam seumur hidup. Jangankan kita, masih banyak orang yang belum berhaji. Yang berhaji pun belum tentu bisa melaksanakan ibadah haji 2 kali. Bisa jadi ini haji kita satu-satunya. Maka berusahalah kita benar-benar haji dengan serius, sesuai dengan sunnah, sebisa-bisanya agar benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjauhi kemaksiatan. Kemudian perkara berikutnya, seorang yang sedang melakukan ibadah haji, jauhkan dirinya dari kemaksiatan, karena kita bisa bahagia bermaksiat di tanah air kita, dan kita juga bisa bermaksiat di tanah suci. Bahkan maksiat di tanah suci nilainya lebih parah daripada kalau bermaksiat di luar tanah suci. Makanya Nabi ingatkan, kalau ingin meraih haji mabrur harus apa? Man hajja fa'lam yarfut walam yafsuq. Tidak boleh melakukan kefasikan, tidak boleh melakukan kemaksiatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Ingat, tatkala sedang melaksanakan ibadah haji, jaga pandangan, jangan umbar pandangan. Di sana banyak hal-hal yang mengundang kita untuk kita lihat. Terkadang kita melihat aurat wanita, terkadang kita melihat hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Maka jaga pandangan kita, kemudian jaga lisan kita. Jangan kita berhaji kemudian kita bergibah, kita menuduh, menyebar berita yang tidak benar. Maka ketika haji, fokus ibadah, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai terjerumus dalam dosa-dosa lisan. Tetapi kalau ada kesulitan di hadapan dia berkaitan dengan bisnya, misalnya berkaitan dengan rombongannya, berkaitan dengan tawafnya, dengan sa'inya, berkaitan dengan kemahnya, berkaitan dengan makanannya, akan ada saja namanya kesulitan. Maka dia bersabar, dia berharap bahwasanya kesabaran ini akan semakin meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi SAW, pahala hajimu sesuai berdasarkan keletihanmu dan nafkahmu. Tatkala sedang berhaji, kita jangan lupa juga bersedekah. Kalau kita punya uang lebih, kita bersedekahlah di tanah suci. Kita ingin seseorang menjaga kesehatannya agar dia bisa fit dalam melaksanakan ibadah haji. Banyak bertaubat, dan jangan lupa banyak bertaubat tatkala melaksanakan ibadah haji dalam hari-hari haji. Kesempatan hanya sebentar. Sebagian jemaah haji hanya menghabiskan waktu di tanah suci 40 hari. Sebagian dari mereka hanya sekitar 20 harian. Maka ini adalah hari-hari yang sangat bernilai untuk akhirat kita. Jangan kita sia-siakan sedikit pun. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Maklumlah, bibir indak babingkan, lidah indak batulang. Syukron kathiron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.